kepala atau PCO yang kemudian berniat untuk mengundurkan diri, tapi akhirnya tidak, batal mundur menjadi kepala PCO lagi. Sebenarnya apa makna yang bisa diambil Bang Refli dari ketegasan dua putusan? Saya mau frankly speaking, nggak mau basa-basi. Kita ini TNI kita ini ya memang harus ada tradisi dan lain sebagainya, tapi bagaimanapun ikatan-ikatan siapa yang mengangkat dan lain sebagainya itu berpengaruh. Kita tahu Agus Subianto itu adalah mantan dan pas pampresnya Jokowi. Kemudian yang akan menggantikan Kunto itu Marsda Hersan, itu adalah mantan ajudannya Jokowi. Maka kemudian orang berspekulasi, ini kayaknya gerbong Jokowi mau dimasukkan. Di situ ada KSAD juga, kan begitu. Nah, saya kira begitu Kunto digeser, yang terusik Prabowo. Wah, kalau begitu bisa jadi, oh ini mau diambil semua gerbongnya. Dan dia juga punya ikatan-ikatan historis sama Trisno. Nah, saya ngomong, kan ini kan analisis panggung belakang. Nggak mungkin di depan Pak Komarudin ngomong seperti ini. Tetapi yang namanya persaingan antar angkatan, antar grup, antar geng dan lain sebagainya, ya itu terjadi. Baik di TNI maupun Polri. Dan itu common thing di dalam persaingan merebut jabatan dan kepemimpinan baik di sipil maupun militer. Nah karena itu saya lihat untuk meredakan tensi, ya udahlah Hasan Nasbi jangan diterima pemberhentiannya, karena Hasan Nasbi ini orang yang dititipkan Jokowi di akhir masa pemerintahannya kan. Jadi artinya di sini ada masih kuat peran Pak Jokowi. Kuat dong, kalau nggak kuat nggak mungkin. Cuman masalahnya adalah dalam pertemuan kemarin kalah set wakil presidennya. Wakil presiden nggak berani muncul. Pada saat Purnawirawan maksudnya? Kan harusnya kan ada presiden dan wakil presiden. Tapi wakil presiden berpikir dia, waduh ini ada Patri, ada senior-senior, udah saya bikin kegiatan lain saja. Nah itu problem kita kalau punya wakil presiden yang sangat belia, sangat muda, tidak ada pengalaman dan lain sebagainya. Tapi bisa aja kan memang pas ada kebetulan. Saya ngomong panggung belakangnya, kalau panggung depannya ya. Nanti saya mau nanya. Saya mau nanya dulu. Kalau gitu Pak Komar ini sebenarnya pada saat kemarin itu kan tadi bilangnya katanya sebenarnya Pak Prabowo ingin halal bihalal. Kalau gitu pertanyaan yang ditanyain sama semua orang, kenapa Wapres Gibran juga tidak diundang atau tidak hadir? Tidak hadir atau tidak diundang sebenarnya? Atau tidak dianggap. Nah, kan bisa juga kan? Iya, Bang Harun, terima kasih ya. Saya sebetulnya penanggung jawab halal bihalal. Jadi judulnya halal bihalal itu adalah halal bihalal Purnawirawan TNI Polri bersama keluarga besar tentara yang dihadiri oleh Presiden RI. Jadi yang diundang itu sebenarnya adalah semua Purnawirawan TNI Polri ditambah keluarga besar tentara. Pertanyaannya, kenapa wakil presiden tidak diundang? Alasan yang sangat tepat adalah memang tidak diundang karena wakil presiden bukan keluarga besar tentara. Nggak penting berarti ya? Ya, bukan penting. Cuman pada forum itu sesuai forum lah, sesuai judul forum lah. Memang kita keluarga Purnawirawan TNI Polri tanpa keluarga besar tentara. Oke, kalau memang tidak diundang tadi ya. Oke, tidak diundang. Tapi apa kan jadi artinya orang bisa berpikir bahwa ini jangan-jangan juga fasilitasi Pak Prabowo untuk datang ke sana dan sekaligus juga semakin mendekatkan nih purnawirawan yang punya suara yang kritis nih mau memakzulkan Wapres. Iya, orang bisa saja berpikir, tapi penanggung jawabnya yang menyusun acaranya latar belakangnya kan saya. Silakan. Masalahnya persepsinya berbeda-beda Pak Komar. Iya, jadi mungkin gini jawabannya ya. Kenapa wakil presiden nggak diundang, tetapi gubernur Yogyakarta diundang? Ya, itu jawabannya ya. Karena gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X itu orang tuanya adalah tentara. Dia sudah membatalkan jawabannya sendiri. Saya tambahin boleh Pak? Boleh. Ya, jadi gini, Mas Gibran nggak diundang, penjelasannya udah ketowelo-welo bahwa nggak pernah kuliah di Akmil ya Pak ya, jadi tentara ya kan, kayak Letkol tadi ada. Ya kan, lalu kemudian siapa? Pak Luhut, beberapa wakil menteri yang pernah di TNI juga ada. Ya. Semua. Iftitah ada. Ya. Ada Mas Ahaye kemarin. Iya. Tapi saya mau tambahkan, ada juga yang purnawirawan tapi nggak ada.
Ya. Fahru Rozi nggak ada. Sunarko nggak ada. Sunarko nggak ada, gitu. Jadi sebetulnya kan kita udah bisa baca bahwa itu adalah forumnya Pak Prabowo untuk menjelaskan berbagai macam persoalan yang mengarah kepada dukungan kepada pemerintahan. Dan tetap ada Pak Tri di situ. Kenapa? Penghormatan beliau kepada senior TNI. Berarti Kodari membantah Komarudin dong? Di mana membantahnya? Tadi Komarudin mengatakan ini silaturahmi. Ya. Kalau beliau mengatakan ini forum Prabowo untuk menegaskan bahwa dia didukung oleh TNI dan Oh lain iya sebagainya. memang, nggak apa-apa. Yang benar tuh silaturahmi atau beliau benar, saya forum- juga benar. Itu kan penjelasan beliau sebagai PPAD. Saya sebagai orang di luar. Itu sama dengan ini. Gini Pak Refli, Bro, ada hakim begini. Anda kan udah menjelaskan panggung depan, panggung belakang. Itu panggung belakang versi Anda, ini panggung belakang versi saya. Boleh dong. Itu Ini ada- sama-sama nah, panggung ini cerita belakang lucu. kita. Ada hakim Karena bilang. kita bukan bagian Ada dari hakim bilang. keluarga TNI. Ya, ada hakim. Anda di luar, Bentar saya dulu, juga di saya luar. Sama-sama tanya. panggung belakang. Bentar dulu, ada hakim. Gini loh, yang Anda sampaikan itu Pak Refli bukan fakta tapi opini. Bro, Jadi bro, saya bro. gampang aja jawab Bro. opini juga. Bro, ini Tapi ada saya hakim. bisa pastikan begini kasih kesempatan dulu. bahwa diteruskannya Hasan Nasbi sebagai kepala PCO itu adalah dua peristiwa yang terpisah. Ya. Nggak ada Terpisah, tapi hubungannya saling dengan berkaitan. soal Pak Dan Kuto. Nggak ada kemudian hubungannya. 50-50 di situ. Tapi ada nggak ada Dewan berdekatan, Prabowo dan berdekatan Jokowi. semuanya, Karena Pak. itulah kita harus Itu memperhatikan namanya bahwa ini panggung asosiasi belakang. berdasarkan Kita nggak bisa waktu. bicara di depan Asosiasi saja. berdasarkan Karena waktu itulah bukan kita berarti percaya ada bahwa hubungan sebab Jokowi itu akibat. masih memiliki Inilah kekuatan di kesalahan Republik Indonesia berpikir. ini. Kalau Kesalahan Anda tidak percaya berpikir. Jokowi punya kekuatan, Asosiasi maka waktu rakyat Indonesia dianggap tidak sebagai akan bertepuk hubungan tangan seperti kausalitas. mahasiswa. Kesalahan Mahasiswa mau tepuk tangan nggak? berpikir. Iya. Padahal saya tadi mau bikin lelucon. Apa Leluconnya tuh? gini, ini ada hakim. Jaksa bilang, begini tuduhannya. Kata hakim, Anda benar. Pengacaranya bilang, oh enggak, begini. Kata hakim, Anda juga benar. Loh, ini jaksa sama pengacara kok benar semua. Penonton bilang, Pak Hakim nggak bisa dong, masa itu benar? Ini juga benar. Kata hakim, Anda juga benar. Kita kembalikan kepada Logika pemirsa benar-benar ya. untuk lebih percaya dengan versinya Refli atau Kodari gitu. Kita polling ya, percaya Kodari atau percaya Refli Harun? Tapi kalau Ayo. Nah, tapi sebenarnya dengan Pemirsa di rentetan luar. rentetan Nanti demi kita polling di Refli Harun. Mau nggak? Pemirsa di rumah. Ya nggak bisa lah, itu channelnya Anda. Oke, balik lagi. Atau di polling di Nah, situ. kalau gitu berarti dengan rentetan demi rentetan, Mas Mbak, tadi saya sedikit dong menurut menambahkan. Saya Oke, sedikit menambahkan. boleh, Pak Umar. Jadi ada tadi pertanyaan dari Bang Kodari, penjelasannya. Kami itu di militer itu mulai dari Taruna sampai dengan sekarang ada ketua-ketua paguyupannya angkatan gitu. Oke. Jadi kami nggak memilih orang siapa mau halal bihalal semua bisa masuk. Cuman kami serahkan itu kepada para ketua paguyupan. Oke. Ya, kami batasi misalnya angkatan 70 Oke, baik. Palut 20 orang, 20 orang. Jadi kami nggak memilih orang siapa harus berhalal bihalal, semua boleh. Oke. Cuman diserahkan kepada ketua Nah, tapi paguyupan oke, masing-masing. pertanyaan Soal tuntutan Purnawirawan TNI, ya, soal Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia dituntut agar diganti melalui atau lewat MPR. Dan tentu juga tadi ada penyampaian dari cuplikan video sebelumnya bahwa Wakil Presiden Gibran tidak diundang Purnawirawan TNI Polri. Saya nggak tahu ada acara apa tuh ya. Dan kemudian soal tuntutan tersebut ya, petisi yang harus ditanggapi secara serius karena ini penyampaian dari para purnawirawan TNI juga ya, dan bahkan beberapa jenderal, ratusan jenderal ya yang menyetujuinya gitu ya. Tadi juga banyak perdebatan yang kita dengarkan penyampaian dari Bung Refli Harun, ada dari dua narasumber lainnya ya. Nah di sini kalau kita melihat ya bagaimana penyampaian atau penilaian teman-teman kita di komentar pada video ini, saya akan sampaikan kepada Anda dan kita akan ulas bersama. Kita diskusikan juga pendapat, perspektif, sudut pandang dari teman-teman kita ya. Dari Irfan Saputra misalnya di sini disebutkan, heran sama Refli Harun. Dulu analisisnya tajam, tapi sekarang analisisnya subjektif, emosional, dan ngeyel. Kodari, mulut lo busuk. Sakit hati nih, nggak diangkat jadi menteri. Sudah lama mengabdi ya, nggak usah ikut-ikutan pelangculan Gibran. Purnawirawan kok nggak tahu undang-undang sudah pikun. Menurut saya ada yang lebih penting yang harus dilakukan Wapres Gibran dari sekedar hadir di forum yang tidak penting ya.
rakyat Indonesia lebih diutamakan. Tidak diundang TNI, yang penting Prabowo sudah memilih Gibran, tidak bisa diganggu ya undang-undang siapapun. Bung Refli itu sudah pas pandangan politiknya. Saya orang awam sudah tahu selagi masih ada yang namanya Mulyono, jangan harap Indonesia makin sejahtera rakyatnya. Dan ini juga sering sekali menyangkut-nyangkutkan nama Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang memang sampai saat ini ya masih terlihat aktif ya memberi komentar ya, dan sampai sekarang pun masih tetap eksis sebetulnya kalau saya melihat beliau ini gitu ya. Dan bahkan sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, beliau pergi ke Vatikan untuk pemakaman ya, acara pemakaman Paus Fransiskus ya, ke Vatikan tuh kemarin tuh beberapa minggu yang lalu ya. Nah kemudian Indonesia sangat mudah dipermainkan oleh agen CIA ya. Purnawirawan TNI memakzulkan Wapres adalah keinginan agen dan Australia. Tujuannya adalah agar terjadi kekacauan dalam negeri. Agen Cina kali ya. Dan Australia berhasil membuat pertentangan di dalam negeri termasuk Papua agar saling membenci. Tujuannya adalah agar pemerintah Republik Indonesia sibuk mengurusi urusan dalam negeri, tidak bersatu, saling membenci, sehingga Indonesia tidak bisa menjadi negara maju dan tetap miskin ya. Sama juga Refli, karena tidak terpilih jagonya cuma 14%, yang pilih Ganjar ya. Refli yang menulis pengagung Gibran, yang coblos Gibran, memang kita tidak pilih Ganjar dan Mahfud gara-gara Piala Dunia dibatalkan di Indonesia. Kalau Anies kita tidak tahu orang apa. Maaf ya. Rakyat sudah pintar membaca trik pendemo, apa nggak capek teriak-teriak kayak orang yang nggak waras, para orang yang suka demo tanpa tujuan. Sebenarnya kalau demo sih melihat apa yang disampaikan juga sebetulnya, tuntutan-tuntutan atau mungkin menyampaikan aspirasi masyarakat ya, atau mungkin ada hal-hal penting yang untuk digaungkan dan disampaikan kepada pemerintah melalui aksi demonstrasi ya, itu bisa saja. Jadi kita tidak sepenuhnya melihat ini ngapain demo-demo nih tanpa tujuan dan lain sebagainya, tapi pasti ada tujuan-tujuan ketika ada yang melakukan aksi demonstrasi, apalagi teman-teman kita mahasiswa di berbagai daerah dari berbagai kalangan universitas ya, perguruan tinggi negeri dan seterusnya ya. Contoh lah kemarin misalnya Pak Prabowo di eranya pada saat ini gitu ya, soal bertajuk Indonesia Gelap, kabur aja dulu, tuntut Jokowi, adili Mulyono dan lain seterusnya, kan banyak sekali itu aksi demonstrasi yang disampaikan, terlebih tuntutan yang daging semua menurutnya, menurut saya juga sebetulnya gitu ya, soal undang-undang TNI, soal perampasan aset, soal macam-macam ya, macam-macam. Jadi bertajuk Indonesia Gelap ya itu tadi dia yang saya dengar bahwa itu menjadi semacam bentuk kekhawatiran, kegelisahan dan seterusnya ya, makanya dibuatlah hashtagnya itu ya Indonesia Gelap ya. Nah kemudian coba kita cari ya yang bisa kita bahas juga nih. Sayang sekali gelar profesor tapi punya hati busuk. Refli memang manusia paling busuk hatinya. Orang-orang gini nih didoakan supaya segera dapat hidayah, supaya bersih hatinya. Kalau hatinya penuh kebencian, kasihan kalau sudah mati, semoga Allah mengampuninya. So pasti Purnawirawan LBP lah yang paling berkepentingan. Kan dulu terpinggirkan, baru di era Mulyono 10 tahun. LPB ya, LPB diberi karpet merah, menteri segala menteri, coba hitung berapa puluh dan ratus perusahaannya, coba juga audit tuh total peningkatan kekayaannya. Makanya nggak salah juga kalau LBB mati-matian bela rejimnya ya.
Mudah-mudahan bagi gerombolan orang-orang yang selalu menfitnah segera mendapatkan karmanya, amin ya. Tapi kalau saya mengatakan ini harus fair kita di sini bahwa ketika ada yang mengatakan ini itu, makanya ada pro dan kontra. Ya nggak mungkin ada pro nggak ada gitu ya, harus ada pro kontra. Ada yang berbeda pandangan, ada yang berbeda perspektif, ada yang beda menafsirkan dan seterusnya. Jadi kita juga nggak boleh ngejudge orang juga, oh ini begini, ini begono, begini begono dan lain seterusnya, nggak boleh juga. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia bagaimana kita menilai. Tapi kalau Anda atau teman-teman pandangannya seperti ini, ya nggak ada soal. Ini kan penilaian kita, penilaian Anda dan pendapat kita. Tetapi di sini saya meluruskan gitu ya. Jangan sampai kita membenci gitu ya. Jangan juga kita mengatakan lu menfitnah orang tuh namanya. Ya kalau kita menyebutkan lu menfitnah orang, justru sebaliknya, tunjukin dulu apa nggak benar atau bagaimana, ya dibuktikan dulu. Kalau yang berbohong atau memang nggak betul apa yang disampaikan seperti itu, ya bisa itu lo fitnah lo gitu dan lain seterusnya gitu ya. Saya rasa sih seperti itu ya. Dan di sini banyak sekali sebetulnya penyampaian dari teman-teman kita. Saya rasa teman-teman juga boleh nanti silakan sampaikan juga pendapat dan perspektif Anda, sudut pandang dan penilaian teman-teman, biar nanti kita bisa diskusikan bersama lagi di channel ini. Dan dari saya mungkin sekian, terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.